حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد قال المؤلف رحمه الله أبي شجاع في كتابه والحجر على 6 الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله والمفلس الذي ارتكبته الديون والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Itu coba antum kasih tahu di kitab itu ada dibukain tuh. Ya, kita sedikit membahas tentang al-hajr. Sebelum kemudian insyaallah kita bahas secara ringkas perkara atau bab as-sulh dalam matan Abi Syuja' rahimahullah taala. Untuk murajaah kita kembali sedikit di masalah al-hajr. Al-hajr ala 6. Ya, al-hajr secara makna adalah al-man' dan secara istilah adalah al-man' min at-tasarrufi min al-mal atau fil mal. Jadi hajr itu adalah larangan untuk berkelakuan dengan harta. Larangan memiliki tasarruf atau perlakuan dalam harta seperti jual beli, sewa menyewa dan seterusnya. Itu hajr. Dan hajr ini ada 6 golongan walaupun sebenarnya yang dihajar bisa lebih dari 6. Namun Abu Syuja' rahimahullah mencukupkan pada 6 macam, yaitu as-sabi, anak kecil yang belum baligh. Dia tidak pantas untuk mengelola hartanya sendiri, melainkan dikelola oleh walinya, baik orang tuanya atau selainnya dari wali. Kemudian yang kedua al-majnun, orang yang majnun, gila. Ya, orang yang gila tidak waras itu tidak pantas untuk mengelola harta pribadinya. Was-safihil mubadziri limalih. Dan as-safih, orang yang safih. Safih di sini orang yang bodoh, yang tidak bisa bertasarruf dengan baik, tidak bisa bermuamalah dengan baik. Tapi disifati as-safih ini dengan sifat khusus, yaitu yang mubadzir terhadap mal, yang boros terhadap hartanya. Yang apa yang dia mau harus dia beli, itu as-safih. As-safih al-mubadzir limalihi. Ya, jadi orang-orang seperti ini tidak pantas untuk mengelola hartanya sendiri. Kemudian yang keempat wal muflisil ladzi irtakabahu duyun, dan orang yang bangkrut atau pailit, yang mana al-muflis ini definisinya adalah siapa yang hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Maka ini muflis namanya. Dia bangkrut, dia pahit, hutangnya lebih banyak daripada harta pribadinya. Maka ini muflis.
Ya, dia memiliki irtikabud duyun, memiliki hutang-hutang, dan hutang-hutang tersebut menggurita sehingga melampaui jumlah hartanya sendiri atau pemasukannya atau tabungannya. Wal maridil makhufi alaihi fima zada ala thuluth, dan al marid, orang yang sakit yang dikhawatirkan dengan sakitnya tersebut mati, yang dikhawatirkan mati dengan sakitnya tersebut. Fima zada ala thuluth, kalau lebih dari sepertiga dari hartanya. Jadi ini yang kelima, kalau misalnya ada orang yang sakitnya berpotensi untuk mati, maka dia tidak boleh bertasarruf dengan hartanya di atas sepertiga dari hartanya. Yang keenam, wal 'abdil ladzi lam yu'dzan lahu fi tijarah, dan budak yang tidak diizinkan untuk berdagang maka tidak boleh berdagang, dia mendapatkan hajar. Baik, lanjutkan. Wa qala al-muallif rahimahullah wa tasarrufu as-sabi wal majnuni was-safihi ghairu sahih. Baik, di sini dalam mazhab Syafi'i, para fuqaha Syafi'iyah mereka menentukan bahwasanya tasarrufnya sabi, majnun dan safih itu tidak sah. Ya, tasarruf di sini berarti bisa jual beli misalnya. Maka as-sabi, anak kecil, tidak bisa berjual beli, tidak bisa menjual, tidak pula bisa membeli. Maksudnya ketidakbisaan ini adalah ketidakabsahan atau ketidaksahihan akad dalam mazhab Syafi'i. Walaupun kemudian ada yang mengatakan bahwasanya jika untuk barang-barang yang remeh atau harga yang kecil maka itu tidak masalah, dan itu yang sahih. Untuk hal-hal yang dimampu oleh anak kecil seperti barang-barang yang tidak, barang-barang yang biasa saja seperti memberi anak kecil beli es krim misalnya, atau beli telur-telur yang ceplok-ceplok yang biasa di sekolah-sekolah ya. Maka yang seperti ini tasarrufnya mereka insyaallah yang sahih adalah mereka tasarrufnya sahih untuk barang-barang yang remeh. Tapi untuk barang-barang yang dianggap oleh uruf itu tidak pantas anak kecil untuk membelinya, entah dari segi tinjauan tidak dewasanya anak tersebut, atau dari segi ada posibilitas penipuan, atau memang tidak pantaslah anak kecil untuk jual atau membeli dengan model barang tersebut. Maka yang seperti ini juga yang Allah alam tinjauan urf berarti menjadikan itu tidak sah. Seperti anak kecil membeli mobil beneran gitu. Ya, anak kecil membeli kitab Fathul Bari misalnya. Ini tidak relevan karena benda yang bernilai tinggi, mahal gitu. Ya. Maka ini wallahu alam tidak bisa dijadikan sebagai keabsahan. Adapun untuk barang-barang yang remeh tadi, ya seperti beli pulpen, beli penghapus, maka ini enggak masalah insyaallah selama anak kecil tersebut memahami mukhatabah atau khitab. Ya, memahami percakapan, ya ambil ini terus ambil. Di sini aja, jangan di situ semua. Ya, memahami percakapan, memahami harga dan seterusnya, ya. Makanya seperti ini bisa. Dan itu dibatasi oleh sebagian ulama, yaitu sabi yang mumayyiz. Anak kecil yang bisa membedakan kalimat, pemahaman dan seterusnya. Adapun anak kecil yang masih enggak ngerti, seperti anak kecil usia 6 tahun misalnya. Itu rata-rata enggak bisa jual, beli atau jual enggak bisa rata-rata. Ya. Sini. Jangan terlalu jauh, jangan takut enggak apa-apa, antum terlambat enggak apa-apa. Ada di sini yang udah lebih sering terlambat ada. Rahmat. Tenang aja. Enggak diapa-apain kok. Iya. Jadi menurut beliau rahimahullah, tasarrufnya sabi itu tidak sah. Tetapi dirinci lagi yang sahih adalah selama sabi tersebut mumayyiz dan barang tersebut bukan barang yang memiliki nilai tinggi di mata masyarakat, maka insyaallah tidak masalah. Jika itu dikatakan tidak sahih, maka berarti akadnya batil, dan akadnya batil melazimkan tidak terjadinya athar dari akad tersebut. Yaitu berarti uangnya bukan pemilik penjual lagi dan barangnya bukan pemilik anak kecil ini. Misal seorang anak kecil, dia mau membeli pensil 2B misalnya.
di toko depan sekolahnya atau toko sekolahnya. Anak kecil itu kemudian beli, bang, pensil 2B berapa harganya? Oh, berapa harganya? Berapa harganya pensil 2B? 3.500. 3.000-an, 3.500. Baik. Kan ngasih deh. Terjadi muawadhah di sini. Ya, dikasih sama anak kecil itu, ini bang 5.000 misalnya, kembali 2.000. Dapat kemudian pensilnya. Baik, kalau misalnya secara mutlak ini tidak disahkan, maka berarti itu tidak boleh terjadi dan konsekuensinya uang 3.500 tersebut haram atas penjual dan pensil tersebut tidak berhak dimiliki oleh anak kecil itu. Tidak sah berarti. Berarti harta haram atas penjual itu. Dan sekarang kalau antum lihat di depan sekolah-sekolah atau di sekolahan semuanya, ya, anak-anak kecil punya harta nggak mereka? Dikasih nggak sama orang tuanya duit? Kasih kan ya, gaji kan? Apa bukan gaji? Jajan, uang saku sehari berapa kira-kira? 10.000 sekarang. Banyak amat. 10.000, 5.000 kali ya. 10.000 mungkin sama ongkir. Ya. Ya. 5.000. Anak kecil tersebut nanti bakal jajan kerak telur, ya kan? Jajan anak mas misalnya. Nggak ada anak mas sekarang. Jajan permen karet misalnya. Beli kan? Sekarang warung-warung yang di depan sekolah atau di dalam sekolah itu pasti konsumennya anak kecil kan? Nggak mungkin konsumennya guru beli kerak telur kan jarang malah, ya kan? Maka di sini ya konsekuensi kalau kita ikut pendapat ini ya sangat sulit. Sangat sulit. Sehingga nanti kalau misalnya di sekolah ada anak pensil 2B-nya patah atau hilang. Dia punya uang 5.000, maka dia harus mencari wali dulu untuk apa? Untuk beli, ya kan? Pak Guru tolong dong beli. Nanti ada 10 anak pengen beli cireng, cimol, cilok. Harus melalui Pak Guru. Atau nanti mungkin ada job baru di sekolahan. Ya, jasa penitip, jastip misalnya. Ya enggak seperti itu. Selama anak tersebut dia paham, dia mumayyiz, ya, dan barang yang dijual belikan itu barang yang tidak terkesan tinggi nilainya, maka enggak masalah insyaallah. Kemudian al-majnun juga, al-majnun tasarrufnya ghairu sahih. Ya, ini juga insyaallah sahih, ya. Kemudian safih, semua ini sebenarnya ada rincinya. Terutama kalau kita memahami perbandingan mazhab-mazhab fikih Islami, maka kita akan dapatkan perbedaan pendapat di antara ulama. Tapi kita tidak terlalu fokus di situ ya. Dilanjutkan. Wa qala al-muallif rahimahullah wa tasarruful muflisi yasihhu fi dhimmatihi duna a'yani malih. Dan tasarrufnya muflis, tasarruf ya perlakuan terhadap hartanya. Muflis itu seorang yang hutangnya lebih banyak daripada apa yang dia miliki. Itu jika dia bertasarruf, jika dia jual beli, sewa menyewa dan seterusnya, itu tidak sah fi zimmatihi duna a'yani malihi. Coba di sini terjemahan yang paling enak itu seperti apa? Perbuatan seorang muflis, orang yang bangkrut itu sah pada zimmahnya, tanggungannya dia, bukan pada barang-barang hartanya. Yaitu kalau dia punya tanggungan, di sini tanggungan seperti jasa atau hutang dan semisalnya, maka itu tidak masalah, itu sah. Tapi kalau misalnya perbuatan muflis tersebut berkaitan dengan barang-barang hartanya yang seharusnya dikembalikan atau seharusnya dijual untuk bayar hutang, maka tidak sah. Paham gak itu maksudnya? Muflis, tahu muflis gak muflis? Orang yang hutangnya lebih banyak daripada barangnya, hartanya, yaitu muflis. Nah, muflis ini ya tentu muflis ini
kadang-kadang dia membutuhkan sesuatu untuk pemasukannya gitu kan. Nah, kalau ternyata pemasukannya itu dengan cara dia menjual barangnya, maka ini nggak sah. Ya, kan a'yan dengan a'yanul mal. Tapi kalau misalnya dia sudah punya akad dengan seseorang, ya, misalnya apa? Misalnya akad tersebut sewa jasa. Dia punya usaha laundry kecil-kecilan. Lalu dia pakai mesin cuci dia. Paham nggak antum? Misalnya muflis ini dia punya banyak hutang. Hutangnya lebih banyak daripada seluruh hartanya dia atau tabungannya dia. Ya. Boleh nggak dia menjual mesin cuci itu untuk makannya dia? Enggak boleh. Karena seharusnya mesin cuci itu kalaupun dijual dikasihkan nilainya untuk pemberi hutang, ya enggak? Karena dia punya hutang. Paham? Atau anda ingin ke antum aja lah, biar antum tek gitu, kena gitu. Misalnya Rahmat, antum punya hutang sama anak. Ya. Hutang antum ke anak 150 juta. Dan itu lebih tinggi daripada apa yang antum punya sekarang dari harta, baju, laptop, punya laptop kan? Nah, dari semua pokoknya yang ada di harta milik antum, bukan milik orang tua antum, milik antum. Hutang antum lebih banyak daripada harta itu. Ya. Maka di sini antum seorang yang muflis. Ya. Nah, jadi paham kan muflis nih? Jangan terjadi dulu baru antum paham. Nah, setelah itu Anda menggugat antum ke hakim atau Anda mengadukan perihal keadaan antum ke hakim. Ini Rahmat nggak bisa bayar ke Anda 150 juta. Karena emang dia nggak punya harta segitu gitu loh. Maka setelah itu terjadilah yang namanya hajar. Yaitu pelarangan dari waliul amri atas antum untuk bertasarruf. Tasarruf ini jual beli. Ya. Nah, di kontrakan antum ada mesin cuci. Itu punya antum. Tapi kan mesin cuci kan berapa harganya ya? Berapa harga mesin cuci? Berapa Kin? Tergantung sih. Ya enggak standarnya aja. Hah? 1,5 juta. Oh segitu tak? Yang baru 1,5 juta. Masih kalah Mas Arung BAS. Ya 1,5 juta. Oke. Nah, pertanyaan anak, boleh nggak antum Rahmat menjual mesin cuci tersebut ke orang untuk makan antum dan keluarga antum? Nggak boleh. Karena dilarang tasarruf jual beli antum untuk maslahat diri antum, nggak boleh. Ya. Karena harta antum seluruhnya itu lebih sedikit daripada hutang yang anak kasih ke antum. Anak pengen lagi hutang. Kalaupun antum jualin itu, balikin duitnya ke anak itu. Antum ternyata menjual mesin cuci itu 1 juta kan bekas. Maka 1 juta itu siapa yang berhak sekarang mendapatkannya? Anak. Ya enggak? Karena antum kan berhutang sama anak. Kasih dong duit antum ke anak. Gitu kan? Paham di sini? Nah. Baik. Kemudian ternyata antum memang keseharian punya jasa laundry. Artinya dengan mesin cuci itu antum memanfaatkannya untuk menghasilkan uang, ya, untuk menghasilkan uang, dan orang-orang menitipkan pakaian kepada antum berkilo-kilo untuk antum cuci, ya, paham di sini? Maka antum pun memakai barang tersebut untuk usaha. Ngerti? Ternyata masih menumpuk sekitar 25 kilo pakaian tetangga. Antum pun dengan itu antum cuci, antum setrika, antum pun dapat duit dari situ. Taib di sini wallahu alam tasarruf antum wahai muflis itu sah dalam masalah tanggungan antum. Itu kan tanggungan antum untuk menuntaskan laundry itu. Tapi tidak untuk zat benda yang nanti jadi uang, nggak bisa. Ngerti di sini? Antum ngerti nggak?
Ngerti ya? Ngerti. Ya. Baik, sekarang antum waktu itu bawain parfum ana. Ini ana enggak bermaksud promosi di kajian, enggak sama sekali Allah. Tapi enggak, ini kenyataan aja supaya mempermudah ikhwan tulab untuk paham. Ana pemilik parfum banyak, alhamdulillah misalnya. Nah kemudian antum bilang, Ustadz, ana pengen sistem konsinyasi. Ana bawain parfum antum, ana jualin, Ustadz. Ya gitu ya. Ternyata antum ini memiliki hutang sama Ikin 500 juta. Dan antum gak punya apa-apa selain iman. Ya. Ya otomatis kemudian Ikin menggugat perkara ini ke walil amri dan antum dinyatakan seorang yang mahjur. Yaitu yang diisolasi dari tasarruf, yaitu dari jual beli dan seterusnya. Oke? Nah, sekarang kemudian antum kan menjualkan parfum ana. Pertanyaan, barang parfum tersebut milik antum atau milik ana? Barang parfum. Paham enggak? Milik dia apa milik ana? Milik ana, ya kan? Taib. Terus dia itu dia menjual atau menjualkan sebenarnya? Menjualkan. Ya. Di sini dia seperti ada tanggungan enggak? Dia bertanggung jawab dengan benda tersebut untuk menjualkannya. Amanat, antum jualkan. Jangan antum minta konsinyasi terus antum simpen keep aja di rumah terus enggak dijual-jual, enggak, dijualkan. Gitu kan? Taib, di sini paham ya? Maka dia menjual bukan ain malihi, bukan barang dia, bukan. Tapi dia melakukan apa yang tanggung jawabnya, yaitu menjualkan barang anak. Maka yang seperti ini sah. Paham nggak? Gitu ya. Tapi kemudian suatu ketika antum pengen ngejual buku Kifayatul Akhyar yang anak kasih ke antum. Ini buat antum. Buat antum? Beneran? Iya bener. Nah, kaget kan? Nah, itu buku buat antum. Dan itu menjadi salah satu harta antum di antara harta antum yang sedikit itu. Ya. Ceritanya aja ya, walaupun mungkin kenyataannya memang begitu. Ya. Nah, antum masih punya hutang sama Ikin 500 juta. Tetap antum mahjur. Maka antum pun menjual buku itu ke Ustaz Tasrifin. Ustaz, ana butuh uangnya. Ana jual ini buku Kifayatul Akhyar. Ya, tapi tolong jangan kasih tahu Ustaz Hasan karena ini dari beliau tadi pagi. Ya. Berapa? Anu nggak tahu nih berapa ya? 500.000. Masya Allah. Ya, kemudian terjadi jual beli. Maka ini tidak sah. Kenapa? Karena ini barang punya siapa sekarang? Punya dia. Nggak boleh. Karena dia dalam kondisi mahjur oleh walil amr, nggak boleh jual beli. Kalaupun terjadi jual beli pun itu tidak sah. Kalaupun sah, uang tersebut disadur ke Ikin karena dia sedang berhutang jauh sama Ikin, gitu kan? Gimana? Paham. Nah, antum kan posisi pegawai di toko antum. Barang itu milik antum atau milik bos antum? Milik bos. Kalau memang bukan milik investor ya, Anda nggak tahu bos antum pakai investor atau memang milik pribadi beliau. Pribadi. Atau berarti itu milik bos antum. Antum di sini menjual barang fi dhimmatikum atau menjual barang antum fi dhimmah. Yaitu dalam tugas antum. Maka kalaupun antum mahjur, yaitu antum dilarang untuk bertasarruf mali, antum tetap boleh dalam hal ini. Karena apa? Karena bukan barang antum. Gitu. Ya, karena kemudian keuntungan tersebut nanti kan ada pembukuan dan pembagian hasil. Jadi bukan menjual barang milik sendiri. Wallahu a'lam. Itu. Coba lanjut. Ini malah enggak sampai ke suluh nantinya. Kemudian waqala al-muallif rahimahullah wa tasarruful maridi fima zada 'ala ats-tsulusi mawqufun 'ala ijazati warasatihi min ba'dih. Baik, kemudian tasarruf al-marid, yaitu tasarruf mali dan semisalnya oleh orang yang lagi sakit. Tapi sakit yang dimaksud sakit yang al-makhuf, yang dikhawatirkan
mati dengannya. Maradul maut, penyakit yang berkemungkinan penderitanya akan mati nih. Kan kadang-kadang ada seperti itu. Penyakit yang dikhawatirkan bakal mati nih orang, atau ada tanda-tanda menuju ke sana lah gitu. Maka orang yang seperti ini tidak boleh bertasarruf terhadap malnya di atas sepertiga dari kepemilikan harta orang ini. Ya. Kadang-kadang orang tua tuh, orang yang sudah sangat tua, udah ada isyarat dan tanda-tanda bakal wafat gitu. Maka dia pun dianjurkan untuk mewasiatkan, memberi wasiat. Ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf. Ya, jadi wasiat. Entah wasiat tersebut berupa nasihat, entah wasiat tersebut berupa pembagian harta atau pemberian harta, atau dan seterusnya, atau perealisasian sesuatu seperti wakaf dan seterusnya. Nah, orang tuh yang mau wafat ini kemudian bilang ke seluruh anak cucunya, saya punya harta nominal sekian, maka saya bagi-bagi sekarang. Buat kamu Andi, rumah yang ada di Serpong. Kamu Anto, rumah yang ada di Cilangkap. Kamu Sulaiman, rumah yang ada di Cisaat, Sukabumi. Tapi udah itu aja. Nah ini udah, itu hartanya cuma segitu doang. Maka ini berarti bertasarruf dengan hartanya dalam wasiatnya. Yaitu menghibahkan harta-harta tersebut dan ternyata lebih dari sepertiga dari harta. Karena dia punya hartanya seluruhnya itu hartanya dia. Harta dia seluruhnya adalah itu 3 rumah itu doang. Berarti kan 100%. Nggak boleh. Karena melebihi sepertiga. Tapi ini kemudian mauqufun, yaitu hal ini mauquf tergantung ala ijazatil warathati min ba'di. Ya, tergantung kepada pembolehan para ahli waris peninggalnya. Paham nggak? Cuma ala kulli hal tidak layak dan tidak pantas seseorang yang mau wafat dengan sakitnya itu dia mewasiatkan di atas sepertiga, walaupun diridhoi, tapi tidak pantas. Maka hendaklah dia, ini urusannya kepada Allah, nanti wafat dibagi-bagi hartanya. Iya, karena hal seperti itu memblokir nikmat yang Allah berikan kepada ahli waris nanti. Ya, dan juga akan terjadi persengketaan, dikhawatirkan. Ya, seperti itulah. Lanjut aja. وقال المؤلف رحمه الله وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به إذا عتق. Tasarrufnya budak, ya, dalam hal harta dan semisalnya, yakunu fi dhimmatihi yutba'u bihi idza ataq. Ya, menjadi tasarrufnya perbuatan untuk harta dan seterusnya. Seorang budak menjadi tanggungan budak tersebut yang akan ditagihkan kepadanya apabila ia merdeka. Anda tidak bisa menjelaskan ini lebih detail, tetapi intinya adalah yang kembali ke yang tadi, bahwasanya hamba budak, ya, budak resmi, budak bukan pembantu, beda. Pembantu budak itu tidak diperbolehkan bertasarruf atau jual beli kecuali diizinkan oleh sayyidnya. Nah, kemudian ulama berselisih apakah boleh untuk barang-barang remeh sebagaimana anak kecil. Ini terjadi perselisihan di antara ulama. Tapi memang di zaman kita ini nggak ada budak. Tapi pembahasan ini harus tetap ada sebenarnya di kitab-kitab. Karena suatu saat kaum muslimin itu akan memenangi peperangan dan akan banyak dapat budak. Nggak tahu di zaman kita masih hidup atau setelahnya. Ya, Allah yang lebih tahu tentang itu. Iya. Tapi ini ada tentang sulh. Sebenarnya
Sangat bagus ya. Coba baca aja deh. أحسن الله إليكم يا أستاذ. وقال المؤلف رحمه الله: ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها وهو نوعان: إبراء ومعاوضة. طيب sampai dulu. Bismillah. Fasl. Fasal baru. ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى عليه وما أفضى إليه. Kemudian di sini ada masalah namanya sulh. Bab namanya as-sulh. Sulh itu perdamaian. Simpelnya sulh adalah akad perdamaian. Jadi menurut bahasa as-sulh adalah qat'ul munaza'ah, yaitu memutus munaza'ah, memutus perselisihan. Ya. Memutus perselisihan. Berarti ini membutuhkan lebih dari satu orang yang berselisih. Nggak mungkin perselisihan satu orang tok. Dia berselisih dengan cermin misalnya. Nggak mungkin. Dia berselisih pasti sama orang gitu kan. Atau kubu dengan kubu lainnya. Atau suku dengan suku lainnya. Keluarga dengan keluarga lainnya. DKM dengan DKM lainnya. Majlis ta'lim dengan majlis ta'lim lainnya. Itu semua munaza'ah. Maka membutuhkan as-sulh. Sulh. Yaitu akad perdamaian. Akad damai. Secara istilah dia adalah seperti yang dikatakan oleh Al-Hisn dalam Kifatul Akhyar, al-aqdul ladzi yanqati'u bihi khusumatu al-mutakhasimain atau al-mutakhasimin bisa. Yaitu akad yang dengannya terputuslah perselisihan antara orang-orang yang berselisih. Pertengkaran mereka berselisih dengan akad tersebut. Maka disebut as-sulh. Was-sulhu khair. Baik ini suami istri juga bisa. Perselisihan suami istri, perselisihan kakak adik soal warisan itu bisa semua. Ya, maka membutuhkan yang namanya as-sulh selama sulh tersebut tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan, kecuali sulh perdamaian yang di situ konten perdamaiannya adalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, enggak boleh. Enggak sah sulhnya. Ya, sulh di sini tergambar ya. Sulh tergambar? Hah? Ya, benar, tergambar. Baik. Sulh ini baik dia di sini biasanya berkaitan dengan materi. Makanya disebut wa yasihhu sulhu ma'al iqrari fil amwal. Sah sulh perdamaian tersebut kalau misalnya terjadinya iqrar dalam masalah harta. Apa itu iqrar? Iqrar lawan kata inkar. Iqrar lawan kata inkar di sini. Ya, misalnya Rafi'i dan antum, Rahmat. Ternyata Rahmat punya utang sama Rafi'i 50 juta. Rafi'i nuntut terus. Tapi Rahmat mengingkari bahwa saya dirinya punya utang sama Rafi'i. Maka ini inkar, susah terjadi sulh kalau kayak gini. Ya kan? Sulh itu sah ketika adanya iqrar dari orang yang dituntut. Ya. Kalau misalnya kemudian pada suatu ketika Rafi'i bilang, Rahmat, antum kan punya utang sama 50 juta. Oh iya, taib, sahih, kata Rahmat. Anak aku itu. Ya, maka ini baru nanti gimana caranya supaya terjadi islah daripada berantem terus. Gitu ya. Jadi ada istilah namanya iqrar, ada istilah namanya inkar. Kalau iqrar itu berarti dia mengakui, mengikrarkan. Ikrar, oh iya saya punya tanggungan ini. Oh iya saya punya hutang ini. Oh iya saya benar saya kayak gitu dan seterusnya. Ya, paham di sini? Ada juga inkar. Kalau inkar berarti apa? Enggak, saya enggak punya hutang sama kamu. Nah, gitu seperti itu. Ya. Atau misalnya Rafi'i suatu ketika sama Ahmad ya lagi bercanda gitu. Bercandanya main tampar-tamparan. Nah, kemudian Ahmad menampar Rafi'i, kacamatanya jatuh, pecah. Marah Rafi'i. Ya, marah berhari-hari gitu. Akhirnya diadukan ke hakim. Ya, karena hampir sampai saling membunuh. Ya, kemudian ada apa ini? Dia menuntut Ahmad. Itu si Ahmad memecahkan kacamata saya. Tahu saya nggak punya duit pula buat beli kacamata baru, gitu kan? Walaupun cuma 200 nggak punya saya pak. Tapi kemudian dibilang bukan saya yang memecahkan.
bukan saya, gitu kan. Sampai kemudian bantu-bantu, demi Tuhan, gitu ya. Nah, maka di sini inkar. Ini susah untuk jadi sulh, susah. Kalau pihak yang dituntut mengingkari hak, itu susah jadi sulh. Maka harus diteliti lagi kebenarannya. Ya, diteliti lagi kronologinya dan bukti-buktinya. Ketika bukti-bukti terkumpul, maka mau nggak mau dia harus mengikrarkan. Ya, harus mengikrarkan hal tersebut. Ternyata ada CCTV misalnya. Ya, atau main tanpa-tanpa itu sambil ngevlog, ya, live streaming YouTube misalnya. Ya. Nah, ini buktinya jelas. Antumlah penyebabnya, bukan ada Pak Hakim, tapi aspal jalanan yang memecahkan kaca. Jadi main-main berarti, ya. Nah, maka harus terjadi sulh. Akad perdamaian, udah gini aja, damai aja. Kata Rafi'i, Pak Hakim, gimana saya bisa damai sementara kacamata saya yang sangat penting buat kehidupan saya itu dirusak oleh dia. Saya butuh pengganti, Pak Hakim. Taib, udahlah, ayo kita rembukan lagi. Akhirnya terjadi kesepakatan damai, akad suluh, dengan cara dia mengganti kacamata tersebut. Tapi ternyata dia pun nggak punya duit, bahkan lebih nggak punya duit daripada ini. Makanya sama-sama nggak punya duit, nggak ada kerjaan, main tampar-tamparan. Gitulah orang-orang nggak punya duit kadang-kadang begitu emang. Nah, kemudian hakim bilang, udah kamu sekarang berarti kan seolah-olah punya hutang sama dia. Juallah sebagian barang kamu yang nominalnya serupa dengan kacamata dia. Ya, jual barang kamu berapa? Atau kamu cari hutangan lah. Akhirnya, iya Pak Hakim, siaplah kalau gitu. Akhirnya dia kemudian mencari hutangan atau menjual sebagian dari barangnya, seperti buku Kifayatul Akhir dijual ke Ustaz Tashrifin. Ya, bahkan dijualin 500.000 pula. Ya, sementara harga kacamata itu 200, untung 300.000 dia. Ya. Kemudian besok-besok nggak pernah mau lagi ngaji di masjid ini karena takut ustadznya marah-marah karena bukunya udah dijual. Nah, akhirnya ini terjadi suluh, gitu loh. Ini namanya apa? Suluh. Kadang suluh itu terjadi karena qisas, karena pengerusakan, karena hak-hak tertentu. Itu suluh. Perdamaian setelah adanya munazaah. Ya. Sampai sini gimana? Paham nggak? Ya, jadi sah perdamaian sulh itu sah disertai dengan iqrar, pengakuan harta dan akad yang menyebabkan diperolehnya harta tersebut. Wa ma afdha ilaiha. Afdha ilaiha, ha di sini kembali ke amwal. Ya, jadi sulh itu ya harus ada nanti timbal baliknya apa dia. Setelah damai itu apa yang diridhoi dan direstui oleh kedua belah pihak. Itu sulh. Ya. Untuk suami istri kadang-kadang ada cocok dan perlu kadang-kadang orang yang menjadi penengah, gitu kan, baik ustaz atau hakim. Nggak mesti karena cerai, mereka nggak mau bercerai, cuman ada aja gitu yang membuat mereka berselisih. Misalnya istrinya itu pengen mobil warna hitam, suaminya kekeh pengen warna putih. Mereka marah-marahan sampai istrinya lempar piring dan suaminya lempar lemari, ya misalnya. Ya, pokoknya berantem lah. Ya, di sini disyariatkan sulh. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulhan wa sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh. Nah, di sini kalau misalnya seorang perempuan khawatir suaminya kenapa-napa, khawatir suaminya bakal berkhianat atau menzalimi dia, maka kata Allah Ta'ala tidak mengapa dan sangat bagus atas kalian untuk bersulh, yaitu apa namanya sulh tadi? Berdamai. Iya, perdamaian. Ya, kalau memang nggak bisa berdamai berdua, cari penengah. Dan penengahnya itu kalau nggak orang yang berilmu tinggi atau orang yang disepakati keduanya. Ya.
atau apa? Dari pemerintah, waliul amri. Begitu. Kadang-kadang membutuhkan orang ketiga. Ya, mereka nggak bisa berdua begitu saja menyelesaikan masalah. Kadang-kadang seperti itu. Yes. Taib, gimana? Paham di sini mukadimahnya? Ya mungkin sampai situ aja dulu untuk sulhnya. Ya, sebagai teaser aja. Insyaallah pada waktunya nanti, insyaallah kita lanjutkan sulh lebih dalam lagi insyaallah taala. Ya, paham ya Ahmad ya? Taib. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.